Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Ramadan. Saya di sini mau mempresentasikan tentang penerapan algoritma divide and conqueror pada perancangan sistem identitas penduduk berbasis fingerprint. Algoritma divide and conqueror. Algoritma divide and conqueror adalah suatu metode pemecahan masalah yang mengambil pendekatan memecahkan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil, lalu memecahkan setiap submasalah secara terpisah dan menggabungkan hasilnya untuk menemukan solusi masalah utama. Algoritma divide and conqueror memiliki tiga alur bagian, yaitu alur divide, alur conqueror, dan alur combine. Alur divide membagi-bagi masalah menjadi beberapa submasalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Idealnya berukuran hampir sama. Alur conqueror memecahkan menyelesaikan masing-masing submasalah secara rekursif. Alur combine menggabungkan solusi masing-masing submasalah sehingga membentuk sebuah solusi masalah semula. Kelebihan dalam menggunakan algoritma divide and conqueror. Efisiensi waktu. DNC membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil sehingga mempercepat proses penyelesaian. Skabilitas. DNC dapat diterapkan pada masalah besar dengan mudah. Kemampuan paralel. Submasalah dapat diselesaikan secara bersamaan membuat DNC cocok untuk prosesor multicore. Modularitas. Algoritma DNC mudah dipahami dan dikembangkan karena memiliki struktur yang jelas. Efisiensi memori. Karena hanya menyimpan submasalah saat ini, DNC efisiensi dalam hal penggunaan memori. Kekurangan pada algoritma divide and conqueror antara lain overhead pembagian masalah. Proses pembagian masalah menjadi submasalah bisa memakan waktu dan sumber daya tambahan. Peningkatan kompleksitas. Algoritma DNC bisa memperbesar kompleksitas dalam beberapa kasus. Overhead solusi masalah. Proses penyelesaian submasalah bisa memakan waktu dan sumber daya tambahan. Tak cocok untuk masalah non-divisible. DNC tidak efektif untuk masalah yang tidak dapat dibagi menjadi submasalah. Perancangan sistem identitas penduduk. Sistem yang dirancang berfungsi untuk mengidentifikasi identitas dari penduduk menggunakan sidik jari sebagai media pengenalan, yang pada proses penyimpanan dan pencarian datanya menggunakan algoritma divide and conquer. Sistem ini menggunakan dua buah komputer yang digunakan sebagai tempat penyimpanan database yang terhubung dengan menggunakan jaringan lokal nirkabel. Pada sistem yang dirancang, user harus menempelkan sidik jari pada pemindai sidik jari sesuai dengan ketentuan. Setelah sidik jari terdeteksi oleh alat pemindai sidik jari, data dari sidik jari tersebut dikirimkan ke database dan dicocokkan. Apabila terdapat kesamaan sidik jari dengan salah satu data yang tersimpan, maka data ditampilkan. Namun, apabila data tidak ditemukan, maka ditampilkan pesan bahwa sidik jari belum terdaftar sehingga user harus wajib untuk mendaftarkan data diri. Setelah muncul pemberitahuan bahwa pendaftaran sidik jari berhasil, maka user diminta untuk memasukkan seluruh identitas diri sesuai dengan tampilan yang telah tersedia. Data yang perlu didaftarkan adalah nomor induk kependudukan atau disebut juga dengan NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, RT, RW, kelurahan atau desa, kecamatan, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan keluarga negaraan. Diagram blok. Perancangan sistem ini berfungsi untuk menjadikan sidik jari sebagai identitas diri seseorang. Oleh karena itu, diperlukan data berupa sidik jari dari orang tersebut. Sidik jari dimasukkan dengan menggunakan alat pemilih sidik jari yang terhubung dengan USB, port pada komputer. Sedangkan data identitas diri dimasukkan dengan menggunakan komputer. Data yang akan disimpan kemudian diolah pada program utama. Kemudian data tersebut akan didistribusikan pada salah satu database ganjil atau database genap, sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh program utama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Wabi Rahmat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Lanjut, pemindai sidik jari atau fingerprint scanner. Alat pemindai sidik jari atau fingerprint scanner merupakan sebuah alat yang mampu membaca pola sidik jari. Diketahui bahwa pola sidik jari dari setiap individu berbeda. Terdapat suatu cabang ilmu yang mempelajari mengenai pola sidik jari yang disebut dermatoglyphics. Terdapat satu metode yang digunakan oleh alat pemindai sidik jari saat melakukan pembacaan sidik jari. Alat pemindai sidik jari akan membentuk suatu pola unik yang disebut dengan
minutiae. Pola inilah yang akan digunakan oleh alat pemindai sidik jari saat melakukan pencocokan sidik jari. Lalu ada teknik pembacaan sidik jari. Terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk melakukan pembacaan sidik jari. Di antaranya, yang pertama ada metode optis, lalu metode ultrasonik, lalu metode kapasitansi, dan yang terakhir metode thermal. Perancangan program database dan jaringan. Pada perancangan sistem ini akan dibangun dua buah database secara terpisah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Database pada sistem ini dibangun terpisah sebagai penerapan dari algoritma divide and corner. Pemisahan database ini merupakan perwujudan dari algoritma divide and corner, yaitu langkah divide, di mana pada prinsip kerja dari langkah ini yaitu adanya pembagian masalah menjadi beberapa submasalah yang memiliki karakteristik yang mirip dengan masalah utama namun berukuran lebih kecil. Apabila terdapat sidik jari yang terdeteksi oleh alat pemindai sidik jari, maka sidik jari tersebut akan dikonversi ke dalam bentuk template dengan format teks. Kemudian, seluruh template di dalam kedua database di-load oleh FlexCode SDK dan dicocokkan dengan template sidik jari yang terdeteksi. Terdapat dua buah kondisi setelah sidik jari di-scan, yaitu sidik jari ditemukan dan sidik jari tidak ditemukan. Apabila ditemukan sidik jari yang cocok, maka FlexCode SDK akan mengembalikan nilai pada program utama bahwa ditemukan sidik jari yang cocok dengan data yang tersimpan. Apabila tidak ditemukan nick yang sama pada database pertama, maka akan dilakukan pencocokan pada database kedua. Setelah identitas ditemukan, identitas tersebut digabung dengan program utama untuk ditampilkan proses combine. Lalu untuk pendaftaran sidik jari. Pada proses pendaftaran sidik jari dan identitas, setelah seluruh identitas diisi lengkap, maka akan dilakukan pendaftaran sidik jari. Pada proses pendaftaran sidik jari, user hanya dapat mendaftarkan satu buah sidik jari saja, dan dibutuhkan sampel dari sidik jari yang ingin didaftarkan sebanyak 4 kali. Sidik jari tersebut akan dikonversi oleh FlexCode SDK ke dalam bentuk long text. Sebelum disimpan di dalam database, program akan membandingkan nilai dari nick. Apabila nilai nick ganjil, maka akan dilakukan penyimpanan data ke dalam database ganjil. Dan apabila nilai nick genap, maka penyimpanan akan dilakukan pada database genap. Lalu program pencetak data. Identitas yang telah tersimpan dapat dicetak dengan menggunakan pilihan cetak data. Identitas dapat dicetak apabila user telah menyimpan identitas diri terlebih dahulu. Setelah tombol pilihan cetak data dipilih, maka akan muncul jendela cetak lembaran identitas penduduk yang menampilkan data yang siap dicetak. Mesin cetak atau printer harus terhubung dengan sistem untuk dapat melakukan cetak data. Pengujian operasi koneksi database. Pengujian operasi database dilakukan dengan menghubungkan kedua database pada satu jaringan yang sama, dengan mendaftarkan alamat IP pada file config. Ini yang terdapat pada direktori program utama. Gangguan jaringan penyebab error koneksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penulisan alamat IP, nama database, ID, dan password database pada file teks config.ini salah. Koneksi jaringan putus atau tidak stabil, database belum diaktifkan. Pengujian operasi sidik jari dan identitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa apabila sidik jari dikenal, maka menampilkan pesan bahwa data ditemukan dan menampilkan waktu lama proses pencarian, nomor induk kependudukan, dan memindahkan jendela identitas yang menampilkan seluruh identitas diri. Apabila sidik jari tidak dikenal, hasil pengujian menunjukkan bahwa muncul pesan bahwa sidik jari tidak dikenal atau belum terdaftar, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran sidik jari dan identitas diri. Setelah seluruh data diisi, kemudian dilanjutkan dengan pengujian penyimpanan data.
Pengujian dilakukan dengan menekan tombol simpan data. Setelah tombol simpan data ditekan, muncul pesan bahwa simpan berhasil. Pengujian pencetakan data. Pengujian operasi program pencetak data dilakukan dengan mengakses data terlebih dahulu dan menekan tombol cetak data. Hasil pengujian menunjukkan setelah tombol cetak data dipilih, muncul tampilan jendela baru yaitu jendela cetak lembar identitas penduduk. Pada jendela cetak lembar identitas penduduk ini, terdapat pilihan untuk mencetak data setelah menghubungkan mesin cetak atau printer terlebih dahulu. Mungkin sekian saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.